Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan bahasa. Ini insya Allah rekaman yang ke-9. Mari kita lihat di dalam surah Az-Zukhruf. Surah di awal surah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Demi kitab Al-Qur'an yang jelas, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, ini tujuannya, bahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi berbagai-bagai tujuan. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab Lauh Mahfuz di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh dengan bahasa Arab, bahasa Arab dan lisan. Maka apakah kami akan berhenti? Kita lihat ada 3 ayat sebagai peringatan yang menyebutkan lisannya engkau menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada ini, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, kaum yang melampaui batas. 3 ini dalam surah Ad-Dukhan, A'udzubillahi surah Maryam, Bismillahirrahmanirrahim, dan surah Asy-Syu'ara. Kalau dipadukan 3 ini, kitabil mubin, dan memunculkan suatu harapan menerangkan bagaimana lisannya Rasulullah jalan hidayah. Kita bayangkan misalnya, kita tidak akan paham. Ada yang mengatakan hidayah itu lisannya bertahap-tahap. Pak Harto misalnya kan, itu lisannya Pak Jokowi. Kalau kita nggak itu lisannya bahasa Arab, gitu ya. Anda ngerti Al-Quran di dalam bahasa. Kita bayangkan dalam kata sembarang lisan, bukan sembarang kata yang didengar. Maka di dalam Al-Quran itu tergambar sungguhnya kita mengenai telah menjadikan wujud keberhasilan artinya. Kalau kita ikuti Quran apa yang dilisankan bahasa Allah, maka kita akan agar berhasil, ya. Mengerti dengan ayat itu, kalau la'alakum ta'qilun itu ngerti akal, gitu. Dalam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga akal kamu bisa bergerak. Semoga orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Semoga akal kamu hidup. Innal muttaqin fi maqamin amin. Dengan memahami Al-Quran ini, akal kita bergerak. Dalam kondisi dia, cara hidup kita bahagia, bergerak menurut Al-Quran. Mari kita lihat, karena dalam surah Maryam seperti yang saya jelaskan, susunan kata-kata ayat ke-96 itu penuh ilmu. 96. Wa innahu fi ummil kitab. Sungguhnya Al-Quran itu posisi dalam induknya kitab. Ladaina, di sisi kami, la'ali, maka sungguh telah
telah kami mudahkan Al-Quran benar-benar tinggi dengan bahasa dengan hikmah. maksudnya Muhammad, agar dengan itu mempelajari engkau dapat memberi kabar gembira kita kepada memperoleh orang-orang yang bertakwa hikmah, dan agar kita dapat memberi peringatan kepada kaum yang berbangsa. Harapan kita begitu. Dengan mengetahui bahwa Fa'inna ma yassarnahu bilisanika, mudah-mudahan kita menjadi sesungguhnya orang yang memudahkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar ditubasyira bi, sama dengan kita berdoa ya. Pada waktu doa kita agar kamu memberi kabar dengan azan yang bertakwa. Kita mendoakan Wa tunzira bi Rasulullah SAW ya, supaya mendapat kedudukan dan yang tinggi. Kamu memberi Maka peringatan kita doakan kepada kaum mendapat kedudukan yang tinggi. Bambang Rasulullah mendapat kedudukan tinggi. Mudah-mudahan kita ikut. Gitu. Makanya ada satu ayat yang merupakan sholat suatu yang dinantikan oleh kita. Itu dahsyat Ya. Doa kalau petunjuk ini kalau kita hayat sampai pada kita, berikan waktulah. Bahagialah kita. Ya. Doa 1 menit, 2 menit. Sungguh Sehingga kita orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tumbuh dia mencapai rasa kasih sayang, tentu sebagai pengikut dalam hati mengajak teman kita mendapat kedudukan yang tinggi ya. Mengajak keluarga kita. Nah, isi daripada mengingatkan mereka tentang kehidupan Arabian ini ya. Kalau teman kita dekat lalai, kita ingatkan. Surah Dan muncul kasih Asyura gitu ya. Kalau muncul kasih, nanti kita lihat satu ayat di atas. Apapun kita lakukan. Ya. Apapun kita lakukan oleh karena kasih sayang. Ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepada dalam hati kita rasa Al-Quran berkorban apapun kita lakukan dengan senang itu hati, sudah karena Al-Quran dalam arti ruhan. Jadi ya bayangkan kalau orang seperti tua yang saya sama jelaskan, anak istrinya ya banting tulang. Kata Al-Quran itu banyak kata sinonim kasih sayang. Di Apalagi sini kasih sayang ruhan yang itu dimaksud Al-Quran ruh ayat surah Maryam. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu standar Al-Quran sungguhnya min amrina. Orang yang beriman dan beramal soleh ruhan itu standar di sini untuk memperolehkan ya. Ayat saya yang bergerak mendorong kita yang untuk melakukan maka akan ditanamkan di hati mereka rasa kasih sayang. Udah itu kaitan dengan mawaddah. Udah itu berkaitan dengan tidaklah kamu sebelumnya mengetahui kemudian apa itu kita lihat di dalam surah walal iman, apa itu iman? Ayat 94 walakin ja'alna 194. Dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai nur. Sudah 2 ya. Di dalam satu ayat ada 2 kata ruhan nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke dalam memberi penerang Muhammad ya, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan jelas dengan bahasa terlihat, Arab yang jelas ya, sehingga ruhan sehingga dilaksanakan ala qalbika litakuna minal munzirin. Cahaya dari Al-Quran itu memberi petunjuk dimasukkan di dalam hati yang jelas
agar sehingga di kita antara bisa orang-orang yang bergerak, memberi peringatan hidup bilisanin bersama Arabiyyin, Al-Quran, hidup bilisanin mempedomani Arabiyyin Al-Quran, mubin, ya, dengan lisan hidup bergerak orang Arab bersama-sama Al-Quran yang jelas. Jadi ya. ada tiga ya. Yahdi Kondisi lisannya Rasulullah kami SAW berikan hidayah terlihat dengannya. keberhasilan. Jadi dengan Insya Allah Quran kalau kita ikuti ya, yang bersifat lisan nur, Nabi Muhammad SAW bersifat sekarang bagi ruh. kita yaitu hadis ya. Allah memberikan kita Hadis-hadis. hidayah. Ya. Kemudian kita match, kita padukan Man dengan Al-Quran. nasya'u min ibadina. Apa beda Al-Quran dengan hadis? Kepada siapa yang kami Kalau kehendaki Al-Quran di antara dia hamba-hamba membentangkan perintah-perintah ibad dan sebagainya Saya sudah di dalam jelaskan. beberapa ayat hamba-hamba yang panjang yang benar. mantap Sehingga min terlihat ibad, jiwa teguh, ibadah itu ya. Jiwa bukan ibadah dalam prosesnya. misalnya Kalau pakai bagaimana ibadi Allah ada menghendaki supaya kita ibadi ada berbicara yang lebih baik, hamba-hamba di maka dalam proses. Kalau muncul ini harus ayat-ayat jadi berseri untuk mendapat ruhan mengenai itu dan bicara Al-Quran lebih baik. itu nur, Ada yang isinya ya, isinya jujur, mendapat isinya hidayah mantap, daripada Allah ada caranya dan termasuk bagaimana cara orang-orang yang kita dipilih. bicara Ya. kepada orang nggak punya, Wa kepada orang innaka tua. latahdi ila Bagaimana siratal mustaqim. lisan kita Sesungguhnya engkau akan mempengaruhi Nabi Muhammad SAW kepribadian benar-benar memberi petunjuk kepada dan jalan yang lurus. dijelaskan di dalam Jadi hadis kita memahami yang lisan simple ya, dari Rasulullah SAW. yang to the point. Ya. Misal Memahami barang siapa bahasa yang percaya yang kepada dikeluarkan kehidupan oleh akhirat Rasulullah ya, SAW itu maka hati dia akan bicara seperlunya. mendapat petunjuk Dia akan bicara yang Rasulullah baik-baik. SAW ke jalan yang Jadi kan kelihatan makanya kita pengejar dakwah doa waktu kita Kemudian berangkat dari hadis rumah juga ke kadang-kadang masjid. mempertajam. Allahumma ja'alni Misalnya, fi qalbi nura. Hendaklah kamu berbicara, berpikir Nur. dulu. Nah, Hati sebelum kita di nur ya. Allahumma Nah, itulah ja'alni gambaran fi qalbi nura bahasa Arab yang wa berkenaan basyura dengan wa lisani Nabi nura. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita lihat ya, Ada sebelum 4 ayat ini ya. Fi qalbi nura dalam surah wa sam'i Al-Baqarah ayat 97. walisan nur 4 ya, kita mohon betul diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita ya. A'udzubillahi Ke dalam minasyaitonirrajim. pendengar kita, Bismillahirrahmanirrahim. penglihatan kita dan lisan kita. Saya ambil potongannya saja ya. Maka Siratul ketahuilah ladzi- bahwa dialah yang telah Siratillah, menurunkan Al-Quran jalan ke dalam Allah hatimu yang dengan izin alladzi lahu Allah ma fis membenarkan samawati wa agar ma fil kitab-kitab ard, membenarkan yang kitab-kitab memiliki tauhid apa-apa Khusus yang ada di langit dan di bumi. kepada Nabi Muhammad. Ala ilallah, Berita bahwa ketahuilah Al-Quran itu dimasukkan dalam bahwa hati. kepada Allah Jadi kalau kita tasirul umur, sudah paham, akan kembali kita masukkan dalam hati. segala perkara Jadi kita ingat, baik atau buruk. semoga itu menjadi zikro. Saya kira Masukkan di cukup dalam ya. hati itu maksudnya jadi Dan zikro. kita Jadi misalnya saya contohkan, janganlah kamu mengikuti sesuatu, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. janganlah kamu mengikuti yang semakin sesuatu tinggi, yang tidak semakin punya tinggi, ilmunya semakin kamu. tinggi. Nah, Karena tidak punya ilmunya. ulaika ala hudam min Kebenaran, rabbihim. penglihatan dan hati Mereka itulah yang akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu kita tanamkan hidayah di dalam daripada hati Tuhannya, kita. Oh, kalau sehingga begitu mereka harus hati-hati mencapai dong. Nah, kira-kira kan. kemenangan. Kalau kita mengikuti diskusi, mudah-mudahan kalau kita terus tidak tahu dalam segala ya hal, diam saja atau kalau bertanya, pikir gitu segala kan. hal.
atau kita menulis sebagai pemberi rezeki. menulis juga hati-hati. Mudah-mudahan diberi petunjuk dalam sedapat mungkin kita lah memperoleh kita harus rezeki, paham. dalam Nah itu pesan mendidik kita. dari sebenarnya Al-Quran itu Mudah-mudahan Allah dalam arti memberi keseluruhan petunjuk dalam supaya usaha zikra mendidik seperti kita. itu diingat Maka di kita dalam selalu hati minta ya. Zikra dalam itu sholat, ingat berapa puluh berapa Rabbi ratus firli ayat ini sebenarnya sudah warhamni masuk di dalam kehidupan sehari-hari kita. warfa'ni Bisa dari warzuqni Quran, bisa dari wahdini hadis, wa'afini wa'fani. Nah, kalau kita ketemu ayatnya, Subhanallah, kita ketemu ayatnya ya, maka maka ayat itu merupakan sarana untuk mengingat Assalamualaikum isinya itu. Jadi kita menghafal Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu supaya isinya meresap di dalam hati kita. Walaupun dalam kondisi zikra dia sudah masuk di dalam hati kita. Nah itu kan. Nah, terus kita bawa dalam sholat. Kalau kita bawa dalam sholat merupakan laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ayat ini aku hafal ya Allah. Aku paham ayat ini. Mudah-mudahan Engkau tambahkan ilmu kepadaku. Nah, itu ya. Saya kira itu saja pembukaan ya untuk mempertajam pembahasan selanjutnya. Kalau tidak terbuka begitu, tidak terbayang oleh kita. Satu, lisannya Rasulullah SAW itu merupakan lisan cara Al-Quran mengungkapkan sosok seorang dengan utuh sebetulnya. Sama dengan kita membaca wajahtu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ard. Kuhadapkan mukaku, ya, mukaku. Bukan arti muka dalam arti yang bahasa yang sesungguhnya, tapi sebagai ungkapan aku sebetulnya. Begitu juga lisan Nabi Muhammad SAW itu bagi kita artinya kalau Rasulullah mengucapkan sesuatu itu jadi hadis, ya kan? Atau menetapkan sesuatu jadi hadis. Maka sosok Nabi Muhammad SAW itu yang kita pahami. Misalnya bahwa beliau merupakan contoh uswatun hasanah. Nah, seperti itulah. Saya kira cukup sampai di sini dulu subuh ini. Insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.